Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari kitab Paulus kepada orang Kristen di Efesus pasal keempat. Dan kita akan membaca dari 31 dan 32. Efesus pasal keempat, kita membaca bersama-sama dari 31 dan 32. Hari ini saya harap kita bisa selesaikan pasal yang keempat ini. Saya membaca satu kali lalu semua menyusul. 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Semua membaca. Segala kepahitan, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah yang di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi, satu diganti kamu dengan aku. 1, 2, 3. Pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara aku. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah aku ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni aku. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, pimpinlah pikiran kami dan bukalah hati kami untuk menerima firman yang ditanam ke dalam jiwa kami seperti benih yang ditanam di dalam tanah yang subur, sehingga segala firman yang hidup boleh berakar di dalam jiwa kami dan boleh berbuah di dalam hidup kami. Dengar doa kami Tuhan, berkati kebaktian pagi ini sebagaimana Tuhan berkati kebaktian-kebaktian yang lalu, sebagaimana Tuhan memberkati banyak tempat di seluruh dunia. Jangan meninggalkan dan membuang kami. Jadikan kebaktian ini sesuatu kebaktian yang membawa berkat untuk setiap orang yang belajar firman, yang beriman kepada Tuhan. Dan kami boleh menerima bijaksana, kekuatan, cinta kasih, dan juga menerima pimpinan Tuhan di dalam memperbaiki hidup kami selama di dunia ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah berbicara beberapa minggu berturut-turut tentang apa yang disebut sebagai dosa terhadap Roh Kudus. Ada dosa terhadap Roh Kudus yang mengakibatkan tidak ada pengampunan dosa. Ia menolak penyodoran, pelaksanaan pengampunan dosa yang terkandung di dalam penebusan yang sudah disiapkan oleh Bapa dan sudah digenapi oleh Allah Anak dan sedang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tetapi manusia meremehkan, manusia menolak, manusia mengejek, manusia menghina. Itu disebut sebagai orang yang menginjak-injak darah Yesus Kristus. Mereka yang tidak menerima sodoran dan gerakan Roh Kudus sampai pada detik terakhir, kesempatan terakhir Tuhan berikan kepada mereka, maka mereka akan tetap mempunyai dosa yang tidak diampuni untuk dibawa kepada kekekalan. Dengan demikian, baik di dalam dunia ini maupun di dalam dunia yang akan datang, tidak ada pengampunan dosa bagi mereka. Dan itu merupakan sesuatu dosa terhadap Roh Kudus yang dikerjakan, dibuat oleh orang yang tidak mau Kristus. Saudara-saudara, bagaimanakah mereka yang sudah menerima Tuhan, mereka yang sudah menjadi orang Kristen? Mungkinkah orang Kristen tetap bersalah kepada Roh Kudus? Alkitab mengatakan mungkin. Dan di dalam Alkitab ada dua istilah yang membicarakan tentang bagaimana orang Kristen bersalah kepada Roh Kudus. Yang pertama, itu mendukakan Roh Kudus dari Allah. Yang kedua adalah memadamkan Roh Kudus atau memadamkan gerakan dari Roh Tuhan. Saudara-saudara, seseorang yang sering terus tidak menerima dan tidak taat
kepada pimpinan Roh Kudus yang memberikan kehangatan, memberikan pencerahan, memberikan pimpinan, memberikan teguran. Nah, orang itu akan menjadi orang yang biasa memadamkan api Roh Kudus yang berada di dalamnya. Dan orang yang tidak mau sesuai dengan hidup yang diberikan oleh Tuhan, sehingga hidup kita begitu berbeda dengan sifat ilahi, orang demikian tetap hidup di dalam dosa. Itu mendukakan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kita orang Kristen harus mempunyai kedukaan yang sudah dikuduskan sesuai dengan kedukaan Tuhan Allah sendiri. Sehingga kita mempunyai kedukaan Tuhan, kita berbagian di dalam kedukaan Tuhan. Itu adalah kedukaan yang suci adanya. Dengan demikian jiwa kita, hati nurani kita, kerohanian kita mempunyai kepekaan untuk selalu mau sinkron dengan emosi Tuhan. The sanctified emotion, sanctified happiness, and the sanctified grief. Saudara-saudara, ada kesukaan yang sudah dikuduskan. Sehingga kita ketawa pun ketawa di dalam kesucian. Kita bersenang-senang pun bersenang-senang di dalam sifat kesucian ilahi. Itu penting sekali. Ada orang suka bergurau, ada orang suka jokes, suka perkataan-perkataan bikin orang ketawa. Itu tidak salah. Tetapi jangan ketawa di dalam kenajisan. Jangan bikin ketawa melalui hal-hal yang kotor, yang porno, yang merusak moral, yang bikin orang berpikir tidak-tidak. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersuka cita di dalam sifat kesucian, bersenang-senang di dalam sifat kekudusan. Demikian juga kita perlu di dalam kesedihan yang sama dengan sifat Tuhan. Kesedihan yang suci, kesedihan seperti Tuhan sedih. Saudara-saudara, kesedihan yang mematikan, membinasakan, itu adalah kesedihan yang keluar dari orang yang tidak mempunyai pengharapan. Tapi kesedihan yang suci adalah kesedihan yang menanti dan mengharap orang lain bertobat. Dengan demikian itu adalah semacam kesucian emosi yang berbeda dengan emosi-emosi yang belum ditebus. Orang Kristen adalah orang yang sudah ditebus. Karena kita sudah ditebus, maka kita mempunyai pikiran yang sejajar, sesuai dan harmonis dengan kebenaran Tuhan. Orang Kristen adalah orang diselamatkan, maka kita mempunyai emosi yang sejajar, yang sesuai, yang sinkron dengan emosi cinta bencinya Tuhan. Orang Kristen adalah orang diselamatkan, maka orang Kristen mempunyai kemauan untuk mempengaruhi tindakan kita, direksi dari hidup kita sesuai dengan rencana dan arah Tuhan untuk sejarah secara umum dan untuk membentuk pribadi kita secara khusus. Saudara-saudara, demikian sanctified reasoning, sanctified emotion, and sanctified volition di dalam kehendak, pikiran, dan emosi perasaan yang sudah dikuduskan. Kita bukan menjadi orang abnormal. Kita tetap orang yang bisa bergaul dengan orang lain. Orang ketawa, kita bisa ketawa. Orang sedih, kita bisa sedih. Orang marah, kita bisa marah. Orang benci, kita bisa benci. Kita tidak menjadi orang yang langsung supranatural secara total. Saudara-saudara, kita menjadi orang yang tetap hidup di dunia, mempunyai emosi, fungsinya sama seperti orang lain. Tetapi sifat dan fungsi daripada emosi ini sudah dikudukan oleh Tuhan, sudah sinkron dengan emosi Tuhan. Itu artinya, saudara-saudara, orang ketawa kita bisa ketawa, orang marah kita bisa marah. Tetapi kalau ditanya mengapa mereka marah, mereka jawabnya, karena saya disinggung perasaan. Orang Kristen tidak. Saya marah karena saya mengetahui engkau tidak takut kepada Tuhan. Engkau berani berbuat dosa sembarangan, sehingga saya marah kepadamu. Nah, kemarahan semacam demikian berbeda dengan kemarahan diri kita disinggung. Karena kita tidak lagi antroposentris, kita tidak lagi egosentris. Kita hidup untuk sinkron dengan kehendak dan rencana Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, orang demikianlah baru bisa mempunyai reaksi yang membangun terhadap orang lain.
The constructive reaction in emotion to build the characters of others. Bagaimana kita bisa membangun karakter orang lain jikalau kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan diri, jikalau kita tidak mempunyai kekuatan untuk menguasai, mengontrol akan ledakan daripada emosi diri, kita tak mungkin menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara-saudara, ini satu rahasia. Kalau kita sudah sinkron dengan Roh Kudus, kita sinkron dengan emosi Tuhan, lalu kita bisa mengontrol diri dengan kuasa dari Roh Tuhan, kita mempunyai emosi yang sejajar dengan cinta, kasih, benci, marah dari Tuhan Allah sendiri, maka baru kita mempunyai hidup yang bersifat konstruktif, membangun karakter rohani orang lain di dalam pergaulan kita, di dalam hidup masyarakat. Sebagai orang Kristen adalah satu makhluk sosial yang selalu membangun, makhluk sosial yang selalu bersifat konstruktif kepada orang lain. Dengan demikian setiap kali orang bertemu dengan engkau, rasa dibakar. Setiap kali ngomong dengan engkau, rasa diberikan peringatan. Setiap kali mendekati engkau, bergaul dengan engkau, rasa kehangatan sesuatu, sehingga karakter mereka makin dibangun, makin menjadi karakter yang bertumbuh, karakter yang mempunyai kelimpahan. Nah saudara-saudara, hidup dan hidup yang berkelimpahan itu berbeda sekali. Hidup yang hanya survive sama hidup yang menolong orang lain untuk maju, itu mempunyai tingkatan yang beda besar sekali. Pada satu kali saya tabrak, di dalam tabrakan itu muka saya banyak lukanya, dan saya dijahit di sini sana, dan mengalami sesuatu keadaan yang sangat sekali tidak mempunyai perasaan di bagian pipi sebelah kiri, karena sudah begitu kebal, seperti kulitnya tebal sekali. Dan saya dibawa ke rumah sakit. Selama 26 hari di rumah sakit itu, karena gegar otak, tidak boleh gerak. Dan dengan Librium, Valium, saya harus tenangkan diri selama 26 hari. Tidak boleh banyak omong, tidak boleh bergerak banyak, dan tidak bisa sikat gigi sendiri, tidak bisa cuci muka sendiri, tidak bisa ganti pakaian sendiri. Segala sesuatu harus ditolong oleh orang lain. Lalu saya cucurkan air mata. Saya seorang yang begitu hiperaktif, yang begitu tidak bisa diam. Sekarang kau menjadi begini. Lalu di situ saya mulai memikirkan perbedaan antara hidup sama hidup yang berkelimpahan. Hidup itu tetap hidup, belum mati yaitu hidup dong. Napas tetap ada, mata tetap bisa bergerak, otak bisa tetap sadar, manusia tetap bernapas. Tetapi bedanya, saya bukan saja tidak lagi bisa menolong orang lain, bahkan mengerjakan hal yang paling minimal untuk cuci muka sendiri pun tidak bisa. Hidup tidak. Hidup yang bagaimana? Hidup yang miskin, hidup yang kasihan, hidup yang tidak bisa merawat diri, hidup yang tidak bisa lagi memelihara diri. Itu hidup yang tidak ada fungsinya di dalam konstruktif kepada orang lain. Nah saudara-saudara sekalian, saya kira banyak orang Kristen seperti ini. Banyak orang Kristen harus dirawat, harus didoakan, harus dianjurkan, harus dididik, harus diajarkan. Baru dia bisa selalu diingat, baru hidupnya tidak menyeleweng. Tetapi seharusnya tidak demikian. Seharusnya engkau yang terus menerima didikan firman Tuhan. Apalagi setiap minggu mendengarkan khotbah seperti ini. Engkau sudah mempunyai kesadaran diri, mempunyai kekuatan untuk memelihara diri. Bahkan mengalirkan sesuatu untuk menjadi berkat konstruktif, membangun rohani orang lain. Saudara-saudara sekalian, itu sebab pada 2 ayat terakhir Paulus memberitahu kepada kita hal-hal hidup yang tidak beres itu bagaimana. Karena hidup yang tidak beres berlainan sekali dengan hidup rohani yang beres. Dan ayat 31 dia memberikan 6 istilah yang sangat kurang baik, tetapi sangat sering kita temukan di dalam masyarakat, di dalam sosial, di dalam pergaulan kita sehari-hari untuk memberikan peringatan kepada orang Kristen. Paulus berkata di sini di dalam ayat yang ke-31, dia mengatakan kepada orang-orang Kristen, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu,
Demikian juga segala kejahatan. Dan di dalam ayat ini kita melihat ada 6 istilah, yaitu berturut-turut. Pertama adalah kepahitan, kedua adalah kegeraman, ketiga kemarahan, keempat pertikaian, kelima pengfitnahan, dan keenam kejahatan. Nah, saudara-saudara, istilah-istilah yang dipakai di sini di dalam bahasa Grekanya sangat jelas. Semua bersifat negatif dan semua bersifat yang sama sekali destruktif. Saudara-saudara, yang disebut di sini pahit, kepahitan itu pikria, dan kegeraman atau kemarahan yang dendam di dalam itu bahasanya ada themos, dan kemarahan yang nyata di luar itu ada orge. Lalu sesuatu keramaian ribut tidak habis itu adalah krauge. Lalu ada lagi istilah yaitu mengfitnah, itu blasfemia, dan terakhir kejahatan itu kakia. Saudara-saudara, di dalam bahasa Greka dipakai 6 istilah berturut-turut di sini yang mempunyai arti yang sangat negatif. Saudara-saudara, pertama, kepahitan. Kepahitan merupakan sesuatu pembentukan daripada karakter sehingga akhirnya dia menjadi orang yang di bawah sadarnya simpan ketidakrelaan hidup dan tidak rela melihat orang lain, karena dia selalu melihat segala sesuatu dari kacamata negatif dan pesimis. Saudara-saudara, action is equal to reaction. Ini adalah hukum kedua dari itu fisika dinamika Sir Isaac Newton. Saudara-saudara, Newton termasuk salah seorang paling besar pengaruh di dalam sejarah ilmiah. Dan dia ada seorang yang menemukan gravitasi dan seseorang yang menetapkan fondasi pengetahuan ilmu di dalam abad-abad yang terakhir, kira-kira 3-4 abad ini. Newton, seorang yang begitu penting, dan dia menemukan sesuatu kekuatan yang imbang disebut action is equal to reaction. Misalnya, sekarang saya mendorong meja ini dengan kekuatan 50 kilo. Tetapi meja ini tidak akan bergerak kecuali kekuatan lebih dari 100 kilo baru dia bergerak. Akhirnya saya dorong paksa 50 kilo, tidak bisa jalan. Akhirnya saya sendiri jatuh ke belakang. Nah, ini adalah action menuju ke arah sana. Akibatnya adalah karena tidak bisa mendorong, saya menjadi mental. Ini adalah reaction. Nah, action saya ada action aktif, aksi yang aktif. Dan action menimbulkan reaction. Reaction daripada tembok itu ada reaction yang pasif, karena dia tidak bergerak. Tapi karena kekuatan dia di situ, engkau dorong dia tidak bisa, engkau sendiri terdorong balik. Dengan demikian, reaction itu ada reaction yang negatif, bukan aktif. Saya secara aktif mendorong dia secara pasif mendorong saya kembali. Itu namanya reaction. Nah, hukum ini kalau diterapkan di dalam psikologi, saya kira itu sama. Berarti orang itu kalau memang selalu tidak menerima cinta kasih yang sejati, akibatnya di dalam hatinya tersimpan sesuatu kepahitan yang di bawah sadar. Sehingga secara tidak sadar pada saat-saat tertentu akan muncul dari mulutnya kalimat-kalimat yang pahit. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang engkau bilang, orang itu baik ya. Kita ngomong apa saja, jawabnya manis. Ngomong apa saja, kita marah juga dia jawabnya manis. Memang dalamnya kebanyakan gula kali, tapi dasar kencing gula. Saudara-saudara, tapi ada semacam orang bukan demikian. Dalamnya itu entah ada apa, ngomong apa saja, dijawabnya tajam sekali. Jawabnya itu nyindir luar biasa. Jawabnya itu keras sekali. Engkau pasti mempunyai pengalaman ketemu dengan orang semacam demikian. Bolehkah saya pergi? Mau pergi, apa pergi? Urus sendiri. Nah, jawabnya begini. Bagaimana hari ini? Hari ini sama, setiap hari jelek. Nah, saudara-saudara, ngomong apa saja pahit. Ngomong apa saja selalu keluar kepahitan. Nah, kita hari ini mari kita melihat ya. Paulus mengatakan engkau sudah menjadi orang Kristen. Tidak demikian. Harus tinggalkan, buang kepahitan. Itu bitterness. Saudara-saudara, bitterness mengapa menjadi sesuatu unsur pembentukan karakter? Karena mungkin engkau dari kecil tidak
diperlakukan secara wajar oleh orang tuamu. Karena mungkin engkau pernah mengalami kepahitan karena engkau diperlakukan secara tidak adil. Karena mungkin engkau pernah ditipu oleh orang lain, khususnya orang Kristen. Apalagi kalau yang menipu itu pendeta atau majelis. Akibatnya engkau menjadi orang yang menaruh dendam. Engkau mempunyai kepahitan yang tersembunyi di dalam bawah sadar. Dan engkau tidak sadar bahwa itu telah mengakar di dalam jiwamu sedalam-dalamnya. Sehingga engkau bukan mau, bukan sengaja, bukan memang keinginannya merusak hubungan dengan orang lain. Tapi karena kepahitan itu sudah cokol, seperti akar-akar yang jahat, sudah menggerogoti dan sudah memegang seluruh tanah di dalam jiwamu. Sehingga engkau sekarang hanya bisa menerima hasil yang keluar daripada kepahitan sebagai akibat daripada adanya itu akar-akar yang jahat itu. Nah, saudara-saudara, kita bertobat adalah satu peristiwa yang terjadi pada satu ketika. Tapi setelah bertobat, kita memerlukan sesuatu perubahan total yang menjadi sesuatu transformasi dan pembentukan karakter ulang. Nah, saudara-saudara, jangan kira, oh saya sudah born again, saya sudah diselamatkan, maka semua beres sendiri. Saudara-saudara, orang-orang yang sama-sama menerima Calvinisme adanya di Swiss menjadi negara terkaya. Tapi Calvinisme diajarkan tetap malas, etos kerjanya lemah sekali. Karena apa? Apakah Max Weber mengatakan di mana Calvinisme, di situ pencipta kapitalisme? Itu boleh dibenarkan? Maka seorang ketua sinode berkata kepada saya, menurut Max Weber, di mana ada Calvinisme, ada teologi reform, pasti orang rajin dan kaya. Tapi ternyata di daerah kita tidak pernah kaya, terus miskin. Saya mengatakan doktrinnya benar, tetapi pembentukan karakter tidak benar. Itu sebab saya berkata, kita mengadakan gerakan doktrin reform, tapi kalau otakmu sudah reform, karaktermu belum ditransform, tetap sama. Engkau hanya teori saja. Kita harus kerja lebih berat dari orang lain. Kita harus berani menanggung beban lebih berat. Kita harus rela mengorbankan diri. Kita harus rela mengabdi diri. Belajar doktrin yang diterapkan ke dalam hidup, bukan belajar doktrin untuk mengetahui secara kognitif saya sudah reform. Saudara-saudara sekalian, ini jelas sekali. Jadi sama-sama orang yang diselamatkan, sama-sama menerima Yesus, sama-sama Kristen, sama-sama bertobat. Tetapi mengapa ada orang bertobat terus hidupnya seluruh aspek itu berubah. Akhirnya menjadi seorang yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kerajinan, penuh dengan kekuatan, penuh dengan gairah dorongan untuk merubah dunia. Tapi sama-sama menerima doktrin yang sama, sama-sama katakan diselamatkan, sama-sama menjadi orang Kristen, tapi akhirnya menjadi orang yang lebih malas dari orang Islam, lebih malas dari orang Buddha, lebih malas dari orang ateis, lebih malas dari mereka yang tidak mengaku Tuhan Allah. Apa sebab? Karena pembentukan karakter tidak beres. Jadi jangan bilang sama saya, oh saya sudah Kristen kok, saya sudah reform. Saya akan melihat, engkau sudah Kristen melalui apa? Engkau sekarang bagaimana hidup sebagai orang Kristen? Engkau sudah reform, tapi reform sudah memberi transform atau tidak kepada hidupmu. Saudara-saudara, buanglah bitterness. Jadi ini di sini manusia menjadi aktif. Engkau diselamatkan, engkau dianugerahi, Kristus mati bagimu, engkau diperanakan pula. Itu semua di dalam hal itu engkau pasif. Engkau pasif. Engkau tidak berbagian di atas kayu salib. Engkau tidak berbagian di dalam rencana keselamatan. Engkau tidak berbagian di dalam pekerjaan Roh Kudus memperanakan engkau. Engkau tidak berbagian. Engkau hanya menerima secara cuma-cuma anugerah yang diberikan kepada engkau. Semua sudah dikerjakan. Tetapi setelah engkau menjadi orang Kristen, sekarang engkau kerja apa? Engkau harus membuang. Berarti engkau yang aktif. Di dalam mau meninggalkan dosa, mau hidup suci, kita selain menerima anugerah Tuhan, kita mau membuang segala kejahatan secara kerelaan kita setelah kita menerima anugerah keselamatan hidup baru dan dorongan yang diberikan oleh Tuhan. Buanglah kepahitan. Ada orang ngomongnya pahit sekali, ngomongnya itu judes sekali. Kalau ngomong itu setiap kalimat itu ada pesonya.
Ngomong itu sini sikat orang, situ kikis orang. Karena dia seperti keserempet pisau. Pulang langsung luka semua. Nah saudara-saudara, jangan begitu. Belajar ngomong yang manis. Cara ngomong yang manis itu adalah harus dipupuk dan dibelajar secara pelan-pelan menjadi biasa. Sama-sama satu kalimat. Kalimat itu pakai istilah apa? Sama-sama arti. Arti itu diutarakan dengan apa? Itu perlu belajar. Sehingga orang mendekati kita bukan mendekati macan. Ketemu sama kita bukan ketemu sama singa. Ketemu sama kita itu pegang-pegang langsung merasa kehangatan. Saudara-saudara, engkau kalau pegang sapi, ya, pegang di mananya? Kalau pegang kuda, pegang kepala. Kalau pegang sapi, pegang pantatnya. Karena begitu pegang kepalanya sapi, dia langsung tanduk. Tapi kalau pegang kepalanya kuda, dia diam-diam. Kalau kepala kuda dipegang, dia tidak marah. Kepala sapi dipegang, dia marah. Sebaliknya, kalau ekornya sapi dipegang, dia tidak marah. Tapi pantat kuda dipegang, langsung dia tendang. Nah, saudara-saudara. Tapi ada semacam orang dah kuda, dah sapi, pegang apapun ditendang, ditanduk semua. Nah, saudara-saudara. Jadi engkau harus menjadi seorang yang bagaimana? Kalau orang pegang kamu, biar dia sentuh. Kalau orang ngomong sama kamu, biar dia nikmat sesuatu. Anytime. Kalau orang bicara sesuatu dengan engkau, mereka merasakan dapat sesuatu. Dapat inspirasi, dapat berkat, dapat kehangatan, dapat sharing of life. Semacam pembagian hidup yang membangun. Nah itu janganlah mempunyai kepahitan di dalam. Itu pikria. Itu menurut Aristotle, istilah di dalam bahasa Greka ini ada 3 artinya. Pertama, ada kebencian yang pahit di dalam. Kedua, adalah kebosanan dan benci di luar. Ketiga, bersikap tidak pernah mau berdamai dengan orang. Nah ini istilah pernah dianalisa oleh Aristotle. Yaitu dia mengatakan seseorang yang di dalamnya penuh dengan kebencian. Karena dia benci dunia, benci hidup, benci diri, benci hari lahirnya. Mengapa sih mama saya mau kawin sama papaku? Mengapa sih sampai aku dilahirkan? Mengapa sih saya dibesarkan di dalam dunia? Dunia ini tidak ada artinya. Jadi dia mempunyai kebencian. Kebencian itu tanam secara berakar. Kedua, dia mempunyai bosan. Dia ini, nggak mau. Itu, nggak mau. Nah saudara-saudara, kalau anak saya hati baik-baik. Makan enggak? Nggak mau pak, saya terima. Kalau dia, nggak mau. Awas lu ya. Sudah dibelikan, dimasakkan setengah mati. Kalau nggak mau, bilang nggak mau dengan baik-baik. Nggak mau. Seperti kalau suruh dia makan, dia menyiksa dia. Kurang ajar betul. Saya pukul dia. Saudara-saudara. Karena apa? Karena itu kalau tidak dididik menjadi membiasakan diri, ngomongnya tidak enak. Saudara-saudara, orang kalau sudah kerjakan sesuatu, meskipun engkau tidak senang, tidak berhak engkau menolak dengan sikap menghina. Dari kecil mesti dididik, mesti diajarkan. Saudara-saudara, kalau orang memperkenalkan sesuatu, susah-susah cari sesuatu untuk engkau kenalkan. Engkau mungkin tidak senang, engkau baca baik-baik, lalu mengatakan saya rasa tidak cocok. Kalau engkau baca pun tidak mau. Itu tidak tahu jadi manusia dan tidak etika. Seorang majelis mengajar satu hal bukan dengan kalimat tapi dengan contoh. Dia kalau sama saya pergi membesuk orang miskin. Orang miskin itu, waduh, rumahnya begitu sederhana. Kursinya itu rotannya pecah-pecah. Dan kalau kita duduk di situ itu tidak hati-hati bisa jebol. Karena memang miskin sekali. Tetapi majelis itu begitu masuk tidak menyatakan kalau dia tidak senang tempat itu. Selalu dia rasa nikmat duduk di situ. Lalu disuguhkan teh. Teh itu teh yang begitu biasa. Ya. Sama sekali tidak ada istimewanya. Tetapi bukan gelasnya itu sudah pecah. Ada cuilan di depan. Kalau tidak hati-hati bisa pecah ini. Tapi majelis yang tua itu waktu menerima sesuatu bahkan dari orang paling miskin. Dia waktu minumnya seperti menikmati sesuatu yang indah sekali. Saya lihat di sebelahnya, saya belajar. Gitu. Waktu itu saya masih umur 20 lebih. Saya baru sadar, semua kerajinan orang, semua pengorbanan orang, semua pengabdian orang, tidak peduli menyampai standar kita atau tidak. Itu toh dari motivasi yang baik. Kita harus memperlakukan dengan baik.
Saudara, mungkin engkau tidak sadar berapa banyak sikap engkau sudah mengecewakan orang lain. Mungkin engkau tidak sadar berapa hal yang tidak etis yang kau lakukan sudah melukai jiwa orang lain. Engkau tidak sadar. Karena apa? Karena di dalammu ada satu kepahitan. Kepahitan yang menjadi reaksi terhadap sesuatu yang engkau kira aksi itu mendapatkan satu reaksi yang tidak adil. Mengakibatkan satu kebencian. Maka Aristoteles mengatakan istilah pikria ini di dalamnya ada kepahitan. Kedua, di dalamnya itu ada kebencian dan kebosanan. Bosan, ini tidak mau, itu tidak mau. Nah saudara-saudara, seperti penawaran orang, kebaikan orang lain, itu semua akan merugikan, merusak kamu. Padahal orang tidak ada pikiran itu. Ini menjadi semacam paranoia, yaitu terus pikir mau dirugikan oleh orang lain. Paranoid berarti jiwa yang terus pikir orang lain mau merusak engkau, mengancam engkau. Saudara-saudara, orang menawarkan sesuatu kepadamu, engkau seperti dia mau merampas hartamu aja. Dia hanya mau memberitahu kepadamu ada kesempatan ini barang baik, mau beli enggak? Engkau kalau tidak beli, ya sudah. Setiap penawaran orang, setiap pengabdian orang, apalagi pengorbanan orang dengan motivasi yang baik itu jangan dibalas dengan benci, bosan dan sebagainya. Dan pikria juga berarti tidak bersifat dan tidak bermotivasi mau bersahabat dengan siapapun. Nah saudara-saudara, orang kalau sudah berada di keadaan demikian, itu sudah sulit didekati. Dan bukan saja demikian, dia sendiri sulit menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, coba hitung seumur hidup yang mendekati kamu, yang mengenal engkau, berapa banyak mendapat berkat besar dari Tuhan melalui kamu. Ingat, kamu adalah saluran. Kamu adalah wadah secara diri, adalah saluran secara sosial. Saya mengatakan sekali lagi, as you yourself, you are container. As a social being, you must be a channel. Saudara, kita adalah berfungsi dua. Pertama, untuk diri kita, seumur hidup kita menjadi wadah. Wadah yang datang kepada Tuhan. Silakan Tuhan penuhi aku. Masih ingat lagu yang tadi nyanyikan? Fill my cup, Lord. Oh Tuhan, penuhi cawanku. Aku mau penuh dengan cintamu. Aku mau penuh dengan sukacita surgawi. Aku mau penuhi dengan kuasa. Aku mau dipenuhi dengan berkat. Aku mau dipenuhi dengan firman. Kebenaranmu, kesucian penuh. Ini wadah. I am a container. I'm created to be container to contain all the blessing and the glory of God. Pada waktu kemudian Tuhan firman, Tuhan kesucian, Tuhan terus mengisi hidup kita itu seperti wadah yang terus penuh. Penuh kemuliaan, penuh kesucian. Sesudah penuh lalu dia mengalir. Saudara-saudara, sesudah penuh mengalir, itu namanya hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kalau belum penuh mau mengalir, itu namanya bocoran. Ini dipenuhi. Ini kontainer. Ini satu wadah yang mengisi. Isi kesukaan Tuhan. Isi cinta Tuhan. Lalu mengalir secara alamiah. Tapi banyak orang Kristen ingin bersaksi. Bukan mau bersaksi, mau menonjolkan diri. Banyak orang mau melayani. Bukan mau melayani, mau dikenal. Tapi belum ada hidup yang berkelimpahan. Belum ada hidup yang mengalir. Belum ada wadah yang terisi secara penuh. Tetapi mau bersaksi, akhirnya bagaimana? Bor di sini supaya bocor. Saudara-saudara, mengalir sama bocor sama keluar airnya. Tapi bedanya apa? Waktu mengalir itu selesai mengalir tetap penuh. Setelah bocor habis. Betul nggak? Bedanya di situ. Kalau ini bocor tetap keluar air, orang lain juga dapat air. Tapi sudah dapat engkau habis. Sudah habis marah. Kok aku kering? Entek. Kok saya punya habis? Wah, marah. Kenapa? Karena engkau memang tidak ngalir kok, cuma bocor kok. Bocor-bocor habis marah. Kalau ngalir-ngalir tidak marah karena tetap penuh. Oh kalau gini, saya kalau tidak kaya tidak bisa bantu orang lain. Bukan tentang uang. Justru banyak orang kaya tidak pernah bantu orang lain. Justru banyak orang tidak kaya terus membantu orang lain. Terus menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang itu, ada yang kaya yang tidak pelit. Ada yang kaya yang pelit. Ada orang kaya pelit karena pelit baru kaya, bukan kaya baru pelit. Ada orang sesudah kaya masih tetap hatinya besar membantu orang. Karena dari dulu begitu. Jadi saudara-saudara, mengalir sama bocor itu lain. Ngalir-ngalir tetap penuh. Rohani itu perlu kepenuhan dari Tuhan. Kepenuhan hidup yang berkelimpahan lalu mengalir. Nah, saudara-saudara, bukan bocor.
Kalau bocor sedikit habis. Lalu terus rasa diri kekosong, kekering. Marah-marah. Kepahitan itu tidak habis-habis. Karena memang bocor kok. Bukan mengalir. Nah saudara-saudara. Berusaha berdamai dengan semua orang. Fikria berarti kepahitan di dalam. Lalu kebosanan di luar. Kebencian terhadap orang. Dan tidak bersuka. Tidak bersedia. Untuk suka berdamai dengan siapapun. Nah orang itu adalah orang yang sangat susah hidup di dalam dunia. Paulus mengatakan buang. Buang kepahitan ini. Bagaimana buang? Saya memang dari dulu begini. Loh, engkau sudah menjadi orang Kristen kan? Di dalam suruh pasal 4 ini ada 3 hal. Seperti Tuhanmu. Belajar dari Kristus. Dan jangan mendukakan Roh Kudus. Maka John Stott mengatakan. Ini etika orang Kristen adalah etika yang berdasarkan sikap yang beres terhadap Allah Tritunggal. Etika orang Kristen ada etika yang berdasarkan pengertian, pelajaran, dan ketaatan kepada Tuhan. I know my God. I learn from my Christ. And I submit to the guidance of Holy Spirit. Aku belajar dari Tuhan Bapakku. Aku belajar dan mengikuti teladan Kristus Tuhanku. Dan aku mentaati pimpinan roh Tuhanku. Ketiga hal ini menjadikan kita beretika yang benar. Kita bertindak tanduk yang benar. Saudara-saudara sekalian. Kedua, di sini katakan semacam kebencian yang tersimpan di dalam. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kegeraman. Semacam benci yang tersimpan di dalam. Ini kedua. Dan ketiga, kemarahan. Yaitu yang diletuskan di luar. Saudara-saudara, apa yang tersimpan di dalam akan lambat laun meledak di luar. Tidak bisa tidak. Jadi ada orang yang kelihatan lembut-lembut karena dalamnya itu ada ketidakrelaan hidup. Pada saat tertentu kepada orang tertentu dia ledak. Pada orang lain tidak. Saudara-saudara, ada seorang di Tokyo jatuh cinta sama seorang wanita. Dan dia minta nasihat sama Gloria Ting. Yang pernah saya undang dia datang. Tapi waktu Didi jemput dia lambat. Terus bisa ikut kebaktian kedua. Tidak bisa ikut kebaktian pertama. Itu salah satu wanita Kristen yang paling cerdas di dunia. Yang pernah saya lihat. Dia juga adalah anggota yayasan daripada tim Billy Graham. Dan dia kenal saya sudah lama sekali. Waktu pria itu jatuh cinta sama seorang wanita. Lalu dia minta nasihat dari orang tua. Yang begitu berbijaksana. Dia bilang, saya sangat senang sama gadis ini. Ditanya, kenapa you senang? Apa dari dia yang menarik kamu? Dijawab, dia orangnya diam, tak pernah ngomong. Tenang sekali, lembut sekali. Dia pendiam, pelembut, apalagi ya. Orang yang anggun gitu. Ya, kalau sudah cinta semua jadi malaikat kan. Oh begitu ya. Jadi you cinta dia karena dia lembut, karena dia diam. Sekarang orang tua ngomong. Orang yang tak ngomong di luar. Hanya ngomong di dalam. Orang yang luar lembut. Dalamnya keras. Orang yang luar keras. Dalamnya lembut. Orang luar cerewet. Dalamnya diam. Ingat? Apa-apa lu bilang? Orang yang kau lihat lembut. Justru itu paling keras. Orang yang luarnya ngomong-ngomong. Dalamnya kosong. Orang yang luarnya tidak ngomong, dalamnya cerewet. Ya. Jadi itu seperti ya kita punya jiwa itu ada satu pemisah yang di sini. Kalau dia dalamnya ngomong, luarnya kosong. Jadi pemisah ini kalau ke sini, keluar namanya extrovert. Kalau ke dalam namanya introvert. Jadi engkau lihat orang lembut-lembut, wah, ada satu pepatah mengatakan, jikalau engkau belum pernah melihat suami istri lagi berkelahi keras-keras selesai. Baru berkelahi. Mendadak ada telepon datang. Lalu ditanya, halo siapa di situ? Engkau belum pernah mengetahui apa itu 4 musim. Katanya. Mendadak dari musim panas. Menjadi begitu alim dan tinggi. Halo siapa? Selamat pagi. Wah, saudara-saudara. Jadi yang berada di dalam itu kalau kebencian, kedengkian. Lalu pada waktu-waktu tertentu meledaknya seperti gunung meletus. Nah saudara-saudara, mungkin
di hadapan orang sama di hadapan Tuhan kita begitu berbeda. Mungkin di luar sama di dalam kita begitu berbeda. Kita perlu belajar apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Dia mengatakan, buanglah segala yang pahit. Buanglah segala yang geram. Buanglah segala yang penuh dengan marahan. Dan buanglah segala yang ribut secara suara keras. Istilah yang keempat yang dipakai di situ, krauge. Itu merupakan ledakan suara yang keras luar biasa. Itu satu kebiasaan yang sering orang lain tidak tahu. Kadang-kadang kita suka ribut. Suka di hadapan banyak orang dengan suara keras. Makin keras semakin menyatakan hebat. Saudara-saudara, ada satu buku yang sangat mempengaruhi saya. Dia mengatakan orang Asia, ya, khususnya dia mengkritik orang Cina. Selalu pada waktu ribut dan berkelahi mempunyai presupposisi kalau suara keras berarti di sini kebenaran. Kebenaran tidak akan lari kepadamu hanya karena suaramu lebih keras. Ini kebenaran. Tidak mungkin. Itu tetap adalah suara keras. Itu tidak berarti kebenaran. Tetapi banyak orang diam keributan. Dia kira kalau dia pakai suara lebih keras, dia akan menjadi kebenaran. Tidak mungkin. Buang krauge. Saya kira ini mungkin perlu belajar yang banyak. Buang krauge. Buang satu keributan dengan suara keras. Yang desibelnya besar sekali. Yang bikin satu noise. Noise is not music. Music is not noise. Ini kalimat saya terima dari William Keith Liddell dari New Zealand. Apa yang disebut musik tidak ribut. Yang disebut ribut bukan musik. Waktu semua suara dari alat-alat sekeras mungkin, kencang sekali, baik trompet, baik timpani sekeras mungkin, itu tetap tidak memberikan kesan sedang ribut. Karena ada harmonisnya di dalam. Nah saudara-saudara, pada waktu kita memperdebatkan kebenaran, tidak berarti kita tidak boleh pakai suara keras. Apalagi yang khotbah hari ini selalu suaranya keras. Tapi suara keras tetap harmoni dengan kebenaran. Suara keras tetap betul-betul untuk menyatakan sesuatu yang bernilai. Nah itu tidak mengartikan ribut. Ribut adalah tidak ada kebenaran masih pakai suara keras, itu ribut. Saudara-saudara, Plato mengatakan, apakah yang bisa membuat seluruh manusia bersatu meskipun semua itu di dalam keadaan kebebasan mengeluarkan suara yang keras, yaitu harmonis di dalam musik. Nah ini kalimat juga mempengaruhi saya. Pada waktu satu orkestra atau satu kor, semua pakai suara yang paling kencang. Dan mereka bukan memaki, mereka menyanyi. Maki mempunyai kejahatan di dalamnya. Nyanyi mengutarakan sesuatu seni melalui nada. Saudara-saudara. Jadi silakan kencang, silakan bersuara. Tapi semua suara itu mempunyai satu keharmonisan yang sinkron melalui dalil musik. Nah itu music is not noise. Noise is not music. Piano yang terbaik, dua piano. Dimainkan oleh dua pianis yang terbaik, lagunya beda. Menjadi ribut tak karu-karuan. Satu main Debussy. Yang satu main Beethoven. Dua-dua lagu yang indah. Tetapi satu nadanya D, satunya B flat, lalu semua itu seluruhnya ritma, semua sama karena sama-sama waktu simultaneous. Akibatnya menjadi keributan. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita mempunyai hal yang kita kira baik, tapi kita paksakan kepada orang lain. Akibatnya adalah menjadi keributan yang tidak perlu. Paulus mengatakan krauge ini dibuang juga. Ini keempat. Saudara-saudara, bukan saja demikian, dia mengatakan blasphemous. Ini berarti sudah mempunyai rencana untuk merusak nama orang lain. Nah saudara, ini satu persatu menjadi meningkat kepada kerusakan destruktif luar biasa. Blasphemous itu menghujat. Istilah menghujat di sini diterjemahkan ke bahasa lain, yaitu mengumpat dan memfitnah. Maksudnya adalah hatimu sudah mempunyai rencana supaya orang itu dirusak namanya. Hatimu itu sudah mempunyai rencana supaya orang itu diturunkan reputasinya. Maka engkau membikin sesuatu yang tidak ada. Nah saudara-saudara, yang bukan fakta. Kalau waktu engkau sudah mulai membentuk sesuatu cerita yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta, maka berarti engkau sudah menaruh hati yang jahat dengan pikiran-pikiran yang tidak beres untuk menjatuhkan orang lain. Itu namanya blasfemia.
Blasfemia berarti menghujat, berarti mengfitnah, berarti mengumpat, berarti membuat cerita menurut kejahatanmu untuk menurunkan reputasi orang lain. Saudara-saudara, tidak seharusnya. Orang Kristen tidak boleh. Engkau yang menjadi orang Kristen yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang begitu bernilai tinggi, yang begitu mahal. Anak Allah, jelma menjadi manusia, mati bagi kita. Engkau kenapa tidak bisa mengampuni orang lain? Mengapa hatimu penuh dengan kejahatan? Mengapa niatmu penuh dengan rencana yang tidak baik? Saudara-saudara, yang baik diakui baik, yang jahat dibenci sebagai jahat. Orang yang baik, engkau tahu dia tetap manusia mempunyai kelemahan. Orang yang jahat, engkau mengetahui Tuhan masih mau menghadapkan dia bertobat. Jadi hati kita harus selalu mempunyai motivasi yang baik. Motivasi konstruktif. Motivasi untuk mempengaruhi, membangun, merubah, mentransformasi orang lain. Supaya mereka boleh bertumbuh, makin berubah, dan makin menjadi lebih mungkin bertobat. Saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya ditambah lagi. Dan satu hal lagi, yaitu kakia. Itu merupakan satu pikiran dan niat yang mempunyai rencana yang jahat sekali. Itu, saudara-saudara, Paulus mengatakan buang semua itu. Buanglah kepahitan yang berada dalam hatimu, yang mempunyai semacam kebencian, ketidakpuasan dan tidak mau berdamai dengan orang lain. Buanglah semacam kegeram yang simpan di dalam, yang selalu memarah. Buanglah satu sikap suka meledak, suka marah-marah dengan semaunya sendiri. Buanglah kebiasaan engkau beribut di hadapan umum, maunya menang dengan suara keras. Buanglah segala kebiasaan engkau mempersalahkan orang lain dengan cara menghujat dan salah kepada orang lain dengan cara mengumpat dan menfitnah. Buanglah sesuatu niat yang jahat untuk merencanakan sesuatu untuk mendestruksikan orang lain. Ini semua dibuang. Ini tidak boleh terjadi. Saudara-saudara, kadang-kadang saya lihatnya. Pada waktu orang Kristen lupa dia Kristen, dia bisa berbuat lebih jahat dari orang bukan Kristen. Pada waktu agama, orang beragama lupa dia beragama dan lupa agamanya, mereka berani melakukan kejahatan lebih dari orang ateis. Karena apa? Karena mereka bukan saja berbuat jahat secara inisiatif. Mereka mempunyai presupposisi, peranggapan yang salah, bahwa apa yang mereka berbuat pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi kedua orang yang tidak ada agama bertengkar, mereka bertengkar sudah ya sudah. Tapi dua orang beragama bertengkar, sesudah tengkar minta Tuhan berkati dia untuk mengalahkan yang lain. Kurang ajar. Jadi backingnya paling besar. Bukan cuma jenderal, bukan cuma itu pangap, bukan cuma presiden. Backingnya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Hebat tak? Itulah sebab kalau orang Kristen lupa dia Kristen, orang beragama lupa dia beragama. Kalau orang yang rohani lupa apa maknanya rohani, dia mungkin melakukan hal yang jauh lebih jahat dan lebih rendah dari mereka yang tidak agama. Saudara-saudara, kira-kira 30 tahun yang lalu, seorang Perdana Menteri daripada Afrika, dia mengatakan yang bikin dunia perang cuma 4. Pertama agama, kedua uang, ketiga kuasa, dan keempat perempuan. Saudara, saya pernah pikir kalimat itu benar juga. Karena cinta kasih tak karu-karuan, atau karena merebut di dalam seks, akhirnya perang. Lalu memperalat seluruh militer untuk mendukung. Karena uang, karena keuntungan, profit, itu menjadi peperangan itu semua tahu. Karena agama perang itu juga sering terjadi. Di mana ada agama yang menaruh dendam dan tidak mau mengampuni, tidak mempunyai kasih dan hanya mempunyai kedendaman, itu peperangan di dalam agama lebih hebat daripada peperangan apapun. Di Thailand, ada orang bawa saya pergi ke satu kuil untuk melihat arsitektur Buddhisme dan keadaan agama mereka dan sebagainya. Waktu saya lihat itu ada Buddha yang tidur, panjangnya kira-kira 6 meter, 7 meter. Seluruhnya dilapis dengan emas. Seluruhnya.
Ini masih bukan hebat. Yang paling penting bukan ini. Saya waktu lihat, tuh lapis emas seluruh Buddha begitu besar. Ini kalau di negara lain bisa dijarah atau diambil atau tidak ya? Ini emas loh. Kalau Monas kan susah diambil karena begitu tinggi. Mau naik ke atas mesti lewat lift. Mau naik lift mesti bayar. Sampai di situ juga ada ketemu emasnya. Karena di atasnya situ. Tapi ini bisa dijamah kok. Kere-kere sedikit, dapat emas sedikit. Ini tidak penting, Pak Stephen. Yang penting apa? Dia suruh saya lihat di satu tempat yang tinggi dua. Ada satu Buddha kecil yang dibikin dari giok. Seluruhnya giok. Giok itu biasanya cili-cili gitu loh yang kita pakai itu. Ya. Tapi ini putih segini giok. Giok yang ada mata, ada kuping, ada kepala. Karena sudah diukir menjadi satu Buddha. Maka kuil itu disebut Ifu Miao. Kuil Buddha giok. Jadi Buddha giok yang berada di kuil itu dianggap membawa berkat untuk bangsa dan negara. Lalu orang itu mengatakan, lucunya ya Pak Stephen ya. Karena di mana ada Buddha giok ini, di situ ada damai. Maka semua negara kepingin damai, maka semua negara merebut giok ini. Untuk merebut giok ini supaya bisa damai, selalu terjadi peperangan. Lucu sekali, betul-betul lucu ya. Demi damai harus rebut supaya damai di sini. Demi damai mengakibatkan rebut, akhirnya untuk damai harus perang dulu baru damai. Supaya saya boleh mendapat perdamaian, saya perang dengan kamu, lalu mendapatkan giok itu datang di sini, lalu damai ke sini. Cilaka, damainya ada di Thailand, Burma, Myanmar, ngamuk. Waktu tentara mereka kuat, mereka datang merebut lagi, perang lagi. Selama berapa ratus tahun peperangan Myanmar sama Thailand diakibatkan mau damai kalau ada giok ini. Akhirnya giok ini menjadi sumber tidak damai. Nah saudara-saudara, inilah manusia. Kadang-kadang teori kita itu semua benar, tapi demi mencapai sesuatu yang di belakangnya terselubung egosentris mentalitas, mengakhirkan kita tidak pernah betul-betul baik dengan orang lain. Paulus mengatakan buang semua ini. 6 hal ini buang. Lalu kita hidup sebagai orang yang bagaimana? Mari kita bersama-sama membaca ayat ke-32. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Semua membaca 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan saudara-saudara, boleh dikatakan ayat-ayat yang penting ini kalau dibacanya lebih baik dari belakang mengerti arahnya ke depan. Jadi khususnya ayat ke-32, sebagaimana Allah telah mengampuni engkau di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Ini menjadi dasar. Saudara-saudara, sulit tidak bagi kita mengampuni orang, sulit. Gampang tidak bagi kita menaruh dendam, gampang. Lebih gampang membenci atau lebih gampang mengampuni? Sudah terang. Lebih gampang membenci orang, memfitnah orang, mengejek orang, memaki-maki orang, itu gampang. Hampir tidak ada orang perlu belajar. Saudara-saudara, kita belajar teknik, belajar komputer bertahun-tahun. Itu yang menjadi perampok belajar di mana sih? Anak kecil bohong belajar sama siapa sih? Anakmu dari waktu bisa mulai ngomong sudah mungkin ngomong bohong tanpa pernah diajar. Engkau ajar adalah supaya dia jangan bohong. Berarti waktu dia bohong tidak pernah kau ajarkan. Kenapa begitu ya? Waktu bohong kita pukul, kita hadik dia, kita maki dia, kita ajar dia, kita memberikan sesuatu pendidikan supaya tidak bohong. Tapi waktu dia bohong itu diajar siapa? Tidak ada. Jadi mengampuni tidak gampang, tetapi mendendam gampang. Meramahkan kepada orang lain dengan segala kesopanan tidak gampang, tapi menunjukkan sifat yang sangat provokatif itu gampang. Saudara-saudara, provokator seluruh Indonesia tidak pernah masuk sekolah dapat S1 provokasi. Tidak ada. Tidak ada provokator itu perlu belajar. Dosennya lulusan dari Amerika. Tidak ada. Saudara, itu secara alamiah. Manusia kalau mau membenci orang lain, mau merusak orang lain, mau bersifat destruktif, gampang. Tapi justru di sini Paulus mengatakan sebaliknya. Balik seluruhnya mulai dari berdasar
sebagaimana Allah telah mengampuni engkau di dalam Kristus. Ini dasar. Sekali lagi saya mengatakan, 3, jangan mendukakan Roh Kudus. Belajar dari Kristus dan ingat apa yang dilakukan oleh Allah Bapa di Kristus kepada engkau. Ini menjadi dasar etika. Dasar etika Kristen adalah Allah, bukan manusia. Saudara-saudara, begitu banyak profesor memperkembangkan etika di dalam seluruh dunia. Saya melihat sangat kasihan karena mereka melemparkan dasarnya, membuang akar daripada etika. Lalu mereka menjadikan etika satu pikiran, semacam cognitive understanding di dalam teori-teori yang tidak ada kekuatan sumber. Saudara-saudara, Yeremia pernah dengan tangisan mengatakan, engkau meninggalkan sumber asli, lalu menggali sumur bagimu di tempat yang tidak ada air. Itulah satu ilustrasi yang luar biasa. Yeremia Nabi mengatakan, biarlah kepalaku hancur dan menjadi air mata. Biar aku siang hari mengalirkan air mata, karena di dalam hatiku ada satu api yang tertutup yang tidak bisa. Tidak, karena dia terus membakar. Hatiku ada satu api yang tertutup, sehingga aku tidak bisa tidak mengatakan, biarlah kepalaku menjadi air mata, karena aku menangisi bangsaku. Mereka membuang sumber yang asli, lalu menggali sumur di tempat yang tidak ada air. Saudara-saudara, etika Kristen, counseling, etika dunia, counseling duniawi, semua meninggalkan Tuhan, meninggalkan sumbernya karena manusia berbuat dosa, berusaha pakai teknik psikiater untuk membuat orang disembuhkan. Dan saya akhirnya melihat yang disembuhkan tidak banyak, yang mendapat uang melalui counseling banyak, tetapi banyak yang tidak berjalan dengan baik-baik. Etika mulai daripada mengenal Allah. Bijaksana mulai daripada takut kepada Allah. Kemarin di dalam mengajar filsafat Asia, kira-kira 200 lebih yang daftar dan 40 orang lebih yang sudah ditolak karena tidak ada tempat yang cukup. Mungkin lain kali saya membuat kuliah, saya mau sewa gedung yang lebih besar untuk mendidik filsafat-filsafat yang penting kepada dunia ini. Saudara-saudara, saya mengatakan di dalam pembentukan konsep bijaksana, perjanjian lama ada 3 prinsip. Melalui 3 prinsip itu engkau menjadi orang yang berbijaksana. Lain sekali dengan bijaksana yang dimengerti oleh filsafat Chinese, filsafat India atau filsafat Greka. Filsafat Greka yang disebut bijaksana adalah prinsip-prinsip dan dalil-dalil baik di alam maupun di dalam diri manusia tentang hidup, makna dan kelakuan melalui inisiatif manusia yang mencintainya. Jadi itu namanya philosophos, yang disebut Philharmonic Orchestra. Phil itu berarti senang, cinta. Harmonik berarti keharmonisan. New York Philharmonic berarti sesuatu tim orang-orang yang sangat mencintai keharmonisan suara musik membentuk satu orkestra nama New York Philharmonic Symphony. Demikian orang-orang yang mengejar mau kebenaran, mau cari bijaksana, itu namanya philosophers. Mulai dari seorang yang bernama Pythagoras. Saya bukan seorang bijak, saya hanya seorang yang mencintai bijaksana saja. Socrates, saya tidak tahu apa-apa. Yang saya tahu hanya satu. Apa itu yang kau tahu? Yaitu saya tidak tahu apa-apa. Dari situ permulaan. Saudara-saudara, tetapi dalam kitab suci bukan demikian. Bijaksana di dalam perjanjian lama mempunyai 3 prinsip. Prinsip pertama yaitu takut kepada Allah. Dan itu menjadi dasarnya segala macam bijaksana. Orang yang tidak takut kepada Allah, meskipun beragama, bahkan menjadi alim ulama, bisa menjadi provokator untuk membakar dan menjara dan segala sesuatu. Saudara, tidak peduli berapa tinggi kedudukan engkau di dalam agama, tetapi berapa dalam perasaan engkau takut kepada Tuhan, itu yang menjadikan engkau orang yang berbijaksana. Ini prinsip pertama. Orang berbijaksana harus mempunyai satu dasar. Takut kepada Allah, the reverence of God, the fear of the Lord, it's the beginning of the wisdom. Mulainya orang mempunyai bijaksana karena dia takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan Allah itulah permulaan daripada bijaksana.
Apa gunanya orang terus menghakimi engkau, memarahi engkau? Tak ada gunanya. Paling penting engkau sendiri takut kepada Tuhan. Engkau ada perasaan kewajiban kepada Tuhan Allah. Perasaan takut itu menjadikan engkau beretika. Kedua, prinsip bijaksana yang kedua di dalam kitab suci Perjanjian Lama, yaitu mengenal kesucian ilahi. Recognize and you know the holiness of God. Mengenal yang paling suci itu bijaksana. Barang siapa mengenal Tuhan, bukan mengenal untuk mendapatkan faedah, mengenal untuk mendapatkan keuntungan, mengenal untuk mendapatkan profit, berkat dari Tuhan, tapi mengenal Tuhan untuk mau mengerti kesuciannya, itu bijaksana. Ini prinsip yang kedua. To understand, to know, to recognize, and to have a relationship with the most holy one. Yang paling tinggi, yang paling suci itu saya kenal, saya bergaul dengan dia, saya berelasi dengan Tuhan yang paling suci. Itu bijaksana. Orang demikian tidak gampang menyeleweng. Karena dimanapun, baik siang, baik malam, dilihat atau tidak lihat, diketahui oleh tidak tahu, diawasi atau tidak, dia sendiri mempunyai penghakiman terhadap diri. Karena yang paling suci sedang melihat saya kenal dia. Itu bijaksana. Ketiga, orang yang mengetahui bagaimana meninggalkan, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Itu orang bijaksana. The more you depart from the wickedness, the more you become wise. Orang yang terus mendekati kejahatan, kekotoran, kenajisan, kerusakan, orang itu bodoh. Orang yang terus mendekati segala sesuatu yang merusak moral itu bodoh. Bijak berarti meninggalkan yang jahat. Bijak berarti meninggalkan segala sesuatu yang kotor, yang najis, yang jahat. Itu bijak. Jadi ketiga prinsip ini menjadikan kebijakan di dalam filsafat Kristen atau iman Kristen di dalam kitab suci berbeda dengan semua filsafat. Saudara-saudara, di dalam bijaksana timur, khususnya Tiongkok, engkau bisa menemui siasat bagaimanapun asal bisa menang, itu disebut bijak. Jadi kebijakan selalu tidak digabungkan dengan kebajikan. Bijak sama bajik kalau tidak bersatu, itu bukan bijak, itu namanya siasat saja. Itu namanya rencana-rencana hebatnya yang heboh, saudara-saudara. Demikian juga, kita pakai cara apa untuk mencari uang sebanyak, silakan, itu orang pintar, IQ tinggi. Tetapi cara apa yang pintar kalau tidak digabung dengan hati nurani yang bajik, itu tetap dianggap oleh Tuhan kejahatan. Bijak sama bajik harus bersatu. Jadi ini tiga prinsip. Takut kepada Tuhan, mengenal dia adalah yang suci, yang tertinggi. Dan ketiga, berniat untuk menjauhkan diri dari kejahatan. Itu orang bijak. Dan saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita sekarang mengenal Tuhan itu menjadi dasar etika. Demikian mengenal Tuhan menjadi dasar perubahan daripada hidup kita sehari-hari. Maka dari belakang kita baca ke depan, Paulus mengatakan, ingat, sebagaimana Allah Bapa mengampuni engkau. Ingat, ini sebagai satu dasar, satu pengalaman. Engkau mengalami tidak? Kecuali engkau tidak. Kalau engkau sudah pernah mengalami pengampunan Tuhan, nah engkau ingat, diampuni engkau bukan karena engkau baik, karena Kristus mati bagimu di dalam Kristus. Karena Allah Bapa mengampuni engkau di dalam Kristus, berarti untuk memungkinkan pengampunan terjadi padamu, Dia harus mengirim anak yang tunggal, dikorbankan, mati di atas kayu salib. Itulah dasar etika. Saya tidak pernah mau percaya etika yang tanpa saving grace. Saya tidak percaya manusia mungkin melakukan kebajikan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Paling banyak standar manusia sendiri melalui perbandingan. Maka Paulus di dalam 2 Korintus dia mengatakan, kami tidak seperti orang-orang itu yang membandingkan diri dengan diri, atau membandingkan diri dengan orang lain, atau membandingkan orang lain dengan orang lain. Membandingkan orang dengan orang, membandingkan diri dengan orang, membandingkan diri dengan diri. Itu ketiga-tiganya mungkin terjadi dalam dunia psikologi, tapi bukan di dalam dunia kerajaan Tuhan. Kita hanya membandingkan diri dengan tuntutan Tuhan, lalu selalu mengkoreksi diri di bawah pencerahan Tuhan. Lalu dari cinta yang Tuhan berikan kepada kita untuk bagikan kepada orang lain. Inilah etika. Ini di sini dikatakan,
Sebagaimana Allah Bapa mengampuni kamu. Sebagaimana engkau diampuni di dalam Kristus oleh Bapa, maka engkau mengampuni orang lain. Oh, tidak gampang. Saudara-saudara, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni dosa orang lain yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami. Terbalik bukan? Sebagaimana Bapa mengampuni saya, baru saya mengampuni orang lain. Tapi di sini waktu doa justru terbalik. Ampunilah kami sebagaimana kita sudah mengampuni. Di sini kita melihat dasar etika adalah Allah menjadi sumber dorongan kasih. Tapi dasar doa menuntut adalah engkau berani menjalankan kehendak Tuhan, baru minta anugerah lebih banyak. Ini urutan selalu terbalik. Sekali lagi, kalau Allah tidak mengampuni saya tidak mungkin mempunyai kekuatan contoh, teladan bagaimana mengampuni orang lain. Kalau Allah tidak mengampuni saya, tidak mempunyai dorongan, tidak mempunyai kekuatan, dan tidak mempunyai cara pengertian bagaimana mengampuni orang lain. Tetapi kalau engkau sudah pernah diampuni Tuhan dan sudah mempelajari dan sudah menjalankan dengan mengampuni orang lain, baru engkau berhak minta kepada Tuhan terus mengampuni engkau. Puji Tuhan. Jadi agama Kristen bukan tinggal di dalam status teori logika saja. Bukan tinggal di dalam pengalaman dan apa yang kau nikmati saja. Suprarasional dan supra empirical berarti engkau sudah mengetahui dan engkau mengalami keselamatan. Engkau sudah mengerti dan engkau sudah menikmati pengampunan. Sebagaimana engkau juga harus mengampuni saudara-saudaramu. Mengampuni saudara-saudaramu itu dijalankan sesudah engkau berdoa, Tuhan ampunilah kami sebagaimana kami dalam mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Sudah jalankan, minta lagi pengampunan dari Tuhan. Baru engkau berhak hidup terus menikmati pengampunan dari Tuhan. Kedua, di sini Paulus mengatakan dari kalimat terakhir menuju kepada itu saling mengampuni dan penuh kasih mesra. Saudara-saudara, kasih kalau sejati menyentuh hati nurani. Kasih kalau bikin-bikin menjadikan orang itu terheran-heran dan hatinya ingin berontak. Kasih tidak bisa dipura-pura. Percuma engkau bilang sama anak kecil, saya cinta kamu, sayang loh, aku cinta kamu loh. Nanti bulunya berdiri semua dia. Kalau engkau betul-betul mencintai seseorang, dia rasa sendiri. Dia tidak usah ngomongin, tidak usah diteoriin. Karena kasih itu sesuatu kesejatian yang dari hati kontak kepada hati. Dengan kasih mesra yang sungguh-sungguh. Nah saudara-saudara, ayat ke-32 dan ayat ke-31 begitu kontras. Ayat 31 penuh dengan kepahitan, kebencian, kedendaman, kemarahan, keributan, fitnahan, dan kerusakan, dan kejahatan yang direncanakan. Ayat ke-32 berselainan sekali. Karena kita bukan orang seperti itu. Kita namanya Kristen, ingatlah, karena kita sudah mempunyai Kristus. Kalau Kristus sudah menjadi contoh, di dalam Kristus kita mendapatkan pengampunan, kita juga mengampuni orang lain. Kalau orang hati sudah mempunyai pengampunan, semua orang dianggap orang yang harus diampuni. Maka tidak ada kepahitan lagi yang mengganggu dia. Dengan demikian, kelakuan dia dan tindak tanduknya tidak sulit untuk mempunyai kasih mesra. Saudara-saudara, jabat tangan sama orang lain, ngomong sama orang lain, senyum sama orang lain. Semuanya itu sungguh-sungguh. Senyumnya, hangatnya, sukanya itu sungguh-sungguh. Itu bukan bikin-bikin, bukan palsu. Yang palsu itu palsu, yang sungguh-sungguh. Tidak ada satu persamaan. Saudara-saudara, kalau dalam sudah mengalami pengampunan Tuhan, Tuhan sudah mengampuni, ya sudah, kita mengampuni orang lain. Jangan lupa Yesus mengatakan ada seseorang yang diampuni oleh tuannya, uang banyak tidak usah bayar. Lalu dia keluar ketemu seorang yang pernah hutang dia sedikit, langsung ditangkap masuk ke penjara. Akhirnya orang lapor kepada tuannya mengampuni dia. Bawa dia kemari. Lalu dia dipukul, dipenjarakan juga. Barang siapa yang tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak mengampuni. Tuhan sudah pernah mengampuni engkau, tapi engkau tidak baik kepada orang lain. Nanti Tuhan ambil kembali anugerah daripadamu. Tuhan menghajar kamu. Tuhan menarik kembali anugerah daripadamu. Dan engkau akan mengalami kecelakaan yang besar sekali. Saudara-saudara, biar kita sopan dan mempunyai kasih mesra kepada orang lain. Dan kita membaca sekali lagi pasal ke-31, baca istilah yang berada di dalam
32. Kita membaca bersama-sama. Semua membaca. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tetapi hendaklah, ini perintah. Ini satu imperatif. You must be merciful. You must be good toward others. Engkau hendaklah kamu ramah satu terhadap yang lain. Ramah di sini itu istilah bahasa Grekanya ada Kristos. Dan cuma beda satu huruf dengan Kristos. Saudara-saudara. Karena engkau di dalam Kristus, engkau harus mempunyai keramahan. Karena Kristos, maka engkau perlu Kristos. Saudara-saudara. Ramah. Jadi memperbaiki orang lain. Melakukan orang lain yang baik. Saudara-saudara. Orang kalau diperlakukan dengan sungguh-sungguh jujur dan baik, orang itu akan menjadi lebih baik sedikit. Dengar ya kalimat ini ya. Kalau orang itu telah diperlakukan secara curiga dan tidak baik, orang itu akan menjadi lebih tidak baik sedikit. Kenapa banyak anak jadi anak nakal? Karena tidak pernah dapat dorongan kepercayaan orang tuanya. Kau nakal ya? Kau anak nakal ya? Kurang ajar ya? Dia bilang, ya sudah, lu bilang gua nakal, ya tak nakal terus. Nah itulah, namanya side effect. Itu namanya action is equal to reaction. Pembantu juga begini. Terus awasi dia. Ini mungkin pencuri ini. Ini mungkin mencuri saya punya barang. Pelan-pelan, you terus merasa dia pencuri. Dia pelan-pelan menjadi pencuri karena gara-gara kamu. Kalau engkau banyak percaya sama dia, betul-betul baik sama dia, dia akan menjadi baik sama kamu. Dan karena dipercaya, dia akan mempunyai harga diri. Jangan sampai kehilangan kepercayaan. Itu imbal balik. Itu action and reaction. Itu penting sekali. Jadi saya kira kita perlu belajar daripada prinsip-prinsip ini. Kristos, karena Kristus. Kristus Tuhan kita. Bagaimana terhadap orang. Di dalam Alkitab mengatakan, Yesus selalu menaruh belas kasihan kepada orang lain. Karena apa? Di dalam jiwanya penuh dengan cinta kasih yang begitu limpah. Dan dia mengetahui, mengerti kesulitan orang lain. Di dalam kaunseling yang bersifat untuk membangun orang lain, sebenarnya prinsipnya cuma 3. Pertama, benar-benar kasih. Kedua, bersanggup mengerti. Dan ketiga, rela mendampingi dan membantu dia. Kalau itu 3 dijalankan, lebih dari semua teori. Betul-betul mencintai antara manusia dan manusia. Hal yang paling berharga adalah cinta yang sejati di antara interpersonal relationship. Kedua, kemampuan, kesanggupan, the ability, capability to understand all the problems, difficulty, bitterness, semua kepahitan, kesulitan, semua problem, engkau sanggup mengerti. Orang kalau dimengerti rasa tidak tersendiri. Orang kalau betul-betul dimengerti, dia rasa hidup berarti, pasti. Ketiga, engkau rela, willingness to help, to reconstruct. Rela mendampingi, rela membantu, rela membawa keluar dia dari kesulitan. Itu saja. Ini semua dasar yang paling sederhana. Tapi kalau mau diakademiskan, mau dijadikan teori, rumit sekali. Tapi jangan sampai engkau sudah belajar semua teori yang rumit, akhirnya kehilangan yang paling dasar beberapa hal. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada dasar. Mengapa saya bisa mengampuni orang? Mengapa saya bisa menjadi baik kepada orang? Mengapa saya bisa meramahkan diri kepada orang? Mengapa saya bisa menjadi pembangun bagi orang lain? Hanya satu, karena saya sadar saya diampuni Tuhan. Saya yang tidak layak diampuni Tuhan, kok sudah diampuni. Mengapa saya tidak baik kepada orang lain? Kalau Tuhan begitu baik sama saya, mengapa saya pahit terhadap orang lain? Kalau Tuhan tidak lagi menghitung segala dosa dan hukuman dosa saya, kenapa saya harus selalu menghitung kesalahan orang lain? Tak benar. Perubahan hidup, perubahan karakter, mulai daripada kesadaran diri sudah dirubah oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang begitu besar di atas kayu salib. Maukah hari ini kita berkata kepada Tuhan, beri kekuatan kepada saya untuk menjadi orang Kristen yang etikanya berubah, moralnya lebih mirip kepada Tuhan. Maukah saudara? Mari kita berdiri, kita membaca kedua ayat ini satu kali lagi.
Efesus pasal 4 ayat ke-31 dan 32. Mari kita bersama-sama membuka suara dengan keras membaca sambil mendengar sendiri apa yang kita baca. Segala kepahitan, keramahan, kemarahan, pertikaian, dan fitnahan hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi, kamu ganti aku, satu kali lagi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara aku. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah aku ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni aku. Mari kita dengan hati yang berat datang kepada Tuhan, berdoa minta Tuhan, selain kita tidak mendukakan Roh Kudus, Tuhan robah kita, sehingga kita boleh baik kepada orang lain, karena kita sudah diampuni segala dosa. Semua buka suara, semua berdoa, semua minta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena pengampunan, pengorbanan, dan juga pembersihan hati oleh darah Tuhan sudah kami terima. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami. Nyatakanlah kepada kami ya Tuhan, penyertaan-Mu dan perubahan transformasi kekuatan kuasa firman kebenaran Tuhan di tengah kami. Dengar doa kami, beri kekuatan kepada kami untuk mengampuni, mengerti, mencintai, dan juga kami boleh membangun orang lain. Pakailah kami Tuhan, buanglah dari kami akan segala kepahitan, kejahatan, kegeraman, kebencian, keributan, sehingga kami tidak menjadi orang yang mempermalukan nama Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.